أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Sebelum mulai silahkan di-subscribe dan ketik amin. Semoga Allah luaskan rezekinya dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Inilah kisah pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita simak kisahnya. Di pagi hari setelah peristiwa itu hati Rasulullah bercampur aduk. Bahagia karena menyaksikan keajaiban dan menerima anugerah besar. Dan sedih karena beliau yakin banyak orang akan mendustakan. Beliau pun keluar menuju Masjidil Haram. Di sana berkumpul tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka ada Abu Jahal, pemimpin kesombongan jahiliyah. Rasulullah duduk agak menyendiri. Wajahnya tenang, namun memikirkan beratnya ujian dakwah. Abu Jahal mendekat. Nada bicaranya seolah ingin mengejek, namun ia berpura-pura ramah. Apakah terjadi sesuatu? Rasulullah menjawab, benar. Apa itu? Pada malam ini aku diperjalankan. Abu Jahal menahan senyum. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian kini engkau sudah ada bersama kami? Rasulullah menjawab tegas, benar. Abu Jahal melihat peluang untuk mempermalukan Rasulullah. Tapi ia sadar kalau hanya ia yang menyampaikan, orang bisa menuduh ia mengarang. Maka ia bertanya, jika aku panggil kaummu, apakah engkau akan menceritakannya kepada mereka? Rasulullah menjawab, tentu saja. Lalu Abu Jahal berteriak memanggil kaumnya, kemarilah. Orang-orang berdatangan hingga Masjidil Haram penuh. Abu Jahal berkata, ceritakan pada kaummu apa yang kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah menceritakan peristiwa Isra. Sebagian tercengang, sebagian bertepuk tangan karena heran, sebagian memegang kepala karena menganggap itu mustahil. Bahkan disebutkan, ada yang imannya goyah. Salah seorang tokoh Quraisy berkata dengan keras, aku bersaksi, engkau pendusta demi Lata dan Yusa. Aku tidak akan membenarkanmu. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun di tengah gelombang cemooh itu, datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatinya kokoh seperti gunung. Ia menatap orang itu, lalu berkata dengan tegas, wahai Mutim, buruk sekali ucapanmu. Aku bersaksi bahwa ia benar. Hadis riwayat Abu Ya'la. Lalu kaum Quraisy yang pernah ke Baitul Maqdis mencoba menjadikan itu ujian. Wahai Muhammad, gambarkan pada kami Baitul Maqdis. Rasulullah mulai menggambarkan. Namun pertanyaan mereka banyak, rinci dan menyulitkan. Pada sebagian bagian Rasulullah merasakan berat yang luar biasa. Karena beliau melihatnya hanya sebentar. Beliau menggambarkan keadaan itu. Mereka bertanya kepadaku tentang hal-hal dari Baitul Maqdis yang tidak aku pastikan. Aku merasakan kesusahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lalu Allah mengangkat Baitul Maqdis dan memperlihatkannya kepadaku. Maka setiap kali mereka bertanya, aku menjawab. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali Rasulullah menjelaskan, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu berkata, engkau benar. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Abu Bakar, sungguh Allah telah menamakanmu As-Siddiq. Hadis riwayat Abu Ya'la. Akhirnya, setelah mendengar rincian sifat yang disebutkan Rasulullah, orang-orang kafir pun, walau tetap keras kepala, terpaksa mengakui. Sungguh gambaran atau sifat yang disebutkan tentang Baitul Maqdis, demi Allah itu semua benar dan tepat. Hadis riwayat Ahmad. Malam itu, malam yang tak akan pernah sama lagi dalam sejarah manusia. Rasulullah telah kembali dari perjalanan yang melampaui batas nalar. Isra dan Mi'raj telah terjadi. Namun, di balik keagungan peristiwa itu, Rasulullah mengetahui satu kenyataan pahit. Tidak semua orang akan mempercayainya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, Rasulullah mengisahkan kegundahan hatinya. Beliau bersabda, pada malam aku diperjalankan, aku berkata, sesungguhnya kaumku tidak akan mempercayaiku. Maka Jibril alaihissalam berkata kepadaku, Abu Bakar As-Siddiq akan membenarkanmu. Hadis riwayat Ahmad. Ucapan Jibril itu bukan sekadar kabar, melainkan peneguhan dari langit. Seakan Allah telah memilih satu hati di bumi yang tidak akan goyah, meski seluruh dunia menertawakan kebenaran. Dan benar saja, keesokan harinya, ketika Rasulullah mengabarkan peristiwa Isra menuju Masjidil Aqsa, sebagian orang yang sebelumnya beriman justru murtad. Mereka menganggap kisah itu mustahil. Bagi mereka, perjalanan berbulan-bulan tak mungkin ditempuh dalam satu malam. Di tengah kegaduhan itu, seorang musyrik mendatangi Abu Bakar. Nada bicaranya sengaja dibuat mengejek. Ia berkata, temanmu itu mengira bahwa dirinya telah diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis, lalu kembali pada malam yang sama. Abu Bakar tidak serti-marta menjawab. Ia tidak terpancing emosi. Dengan tenang ia bertanya satu hal, bukan tentang isi cerita, tetapi tentang siapa yang mengatakannya. Apakah benar Muhammad yang mengatakannya? Benar, jawab si musyrik. Maka tanpa ragu, tanpa meminta bukti,
tanpa menimbang jarak dan waktu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku bersaksi, jika memang ia yang mengatakan demikian, maka sungguh ia telah berkata benar. Bahkan, aku akan tetap percaya jika ia mengatakan hal yang lebih mustahil dari itu. Tidak ada perdebatan, tidak ada syarat, karena bagi Abu Bakar, Muhammad bukan sekadar orang yang jujur dalam urusan dunia, tetapi utusan Allah. Jika beliau mengabarkan sesuatu, maka itu benar, meskipun akal manusia belum mampu mencapainya." Dari sikap inilah, Abu Bakar mendapatkan gelar yang tidak diberikan oleh manusia, tetapi diteguhkan oleh langit, As-Siddiq, yang membenarkan tanpa ragu. Ia membenarkan Rasulullah bukan karena melihat, bukan karena memahami sepenuhnya, tetapi karena iman yang utuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sejak hari itu, sejarah mencatat, di saat banyak orang goyah, Abu Bakar berdiri paling tegak. Isra dan Mi'raj bukan sekadar kisah tentang perjalanan menembus langit, melainkan perjalanan iman yang harus terus hidup di bumi. Pada malam itu Rasulullah diperlihatkan keagungan kekuasaan Allah, keindahan surga, kedahsyatan neraka, dan rahasia-rahasia yang tak sanggup dijangkau akal manusia. Namun, dari seluruh anugerah langit itu, Allah menurunkan satu amanah yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Salat adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Jika Rasulullah diangkat ke hadirat Allah dengan jasad dan ruhnya, maka umatnya diangkat dengan ketundukan, kekhusyukan, dan ketaatan. Disitulah seorang hamba berdiri paling dekat dengan Robnya, bukan karena jarak, tetapi karena kerendahan hati. Isra dan Mi'raj juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu mudah diterima, bahkan oleh orang-orang terdekat. Namun, iman sejati tidak diukur oleh sorak pujian manusia, melainkan oleh keteguhan saat diuji. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menunjukkan bahwa iman adalah percaya sebelum memahami dan membenarkan Rasul sebelum menimbang nalar. Maka, siapapun kita hari ini di tengah dunia yang bising oleh keraguan dan godaan, kisah ini mengajak kita kembali bertanya pada diri sendiri. Apakah salat kita masih menjadi pertemuan atau sekadar kebiasaan? Apakah iman kita masih teguh atau hanya ikut arus? Semoga kisah agung ini tidak berhenti sebagai cerita yang dibaca, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkah, menguatkan iman, dan menjaga hubungan kita dengan Allah hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga salat, meneguhkan iman, dan dimuliakan dengan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.